Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya pada kita semua. Nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat terutama hidayah iman Islam yang masih ada pada diri kita. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam menjalankan syariatnya, menjalankan sunnahnya hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh Rabu pada hari ini kami akan membacakan buku tanya jawab seputar agama. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, bulan 11 dari Almanak atau penanggalan bulan Hijriah tahun ini, dan berarti tidak lama lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah, bulan yang terakhir ya, bulan yang ke-12, yang berarti juga tidak lama lagi, sekitar 2 pekan lagi kita akan kembali merayakan hari raya Idul Adha tahun ini. Oleh karenanya insyaallah pada kesempatan yang mulia lagi singkat ini kami akan membacakan hal seputar ibadah kurban. Mungkin sebagian sudah kita pahami ya, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa hal yang perlu kita pahami melalui penjelasan dari majelis tarjih. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Persoalan yang pertama masalah kurban ini, yaitu bagaimana terkait dengan kurban tidak disembelih sendiri. Karena pada umumnya kurban itu diserahkan kepada panitia. Pertanyaan, sahkah kurban seseorang yang tidak disembelih sendiri, dan bolehkah berkurban bukan sapi atau kambing ya, atau unta ya kalau di Timur Tengah, akan tetapi yang disembelih adalah kerbau ya, yang umumnya ada di daerah kita. Pertanyaan dari HR Funani, Datuk Besar Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jawaban, bahwasanya tidak ada larangan seorang yang berkurban untuk mewakilkan pada orang lain. Juga tidak ada keterangan bahwa pelaksanaan kurban itu dilakukan orang lain. Tetapi kita dapati bahwasanya Nabi sendiri memang melakukan penyembelihan kurban itu. Seperti diriwayatkan oleh Imam Jabir, beliau menerangkan, kata beliau, naharna ma'an nabiyis sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyati, bahwa para sahabat menyembelih kurban, termasuk Nabi juga menyembelihnya sendiri. Dari hadis lain kita dapati bahwa pernah Nabi menyembelih kurban sebanyak 700 ekor unta ya, sekalipun dalam hadis itu tidak disebutkan bahwa Nabi juga mewakilkan orang lain untuk penyembelihannya. Tetapi kiranya agak sukar ya membayangkan
kalau dalam penyembelihan itu dilakukan semuanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi kemungkinan oleh para sahabat. Di kalangan mujtahidin diterangkan bahwa mereka sepakat bahwa yang paling baik dan utama menyembelih kurban adalah orang yang berkurban sendiri, tetapi diperbolehkan mewakilkan pada orang lain. Adapun berkurban hewan kerbau, ya itu boleh saja, karena kerbau itu termasuk jenis sapi, sedang sapi diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkait penyembelihan di luar hari-hari tasyrik. Pertanyaan, bolehkah penyembelihan kurban pada hari-hari di luar hari tasyrik? Dan bolehkah pembagian daging kurban satu orang dengan orang lain tidak sama, ya, berbeda? Pertanyaan dari Abdul Malik Soleh Kun Paciran Lamongan. Jawaban majelis bahwasanya penyembelihan hewan kurban hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 17 Zulhijjah, dikenal dengan hari nahar, sesudah sholat Idul Adha, dan pada hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Kalau mau menyembelih hewan dan dagingnya dibagi-bagi pada fakir miskin di luar hari-hari tersebut boleh saja, dan akan mendapat pahala sedekah, tetapi tidak mendapat pahala berkurban. Nanti kita insyaallah sudah pada paham. Adapun pembagian daging sembelihan yang satu dilebihkan dari orang lain, tidak ada larangan, dan hal itu terserah kepada pemilik hewan kurban. Dan kalau sudah diserahkan pada panitia, ya terserah pada kebijaksanaan panitia. Mungkin yang satu dilebihkan karena jumlah keluarga lebih banyak. Yang penting pemilik harus ikhlas dan penerima rela. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, terkait daging kurban itu untuk siapa? Pertanyaan, daging kurban diutamakan untuk siapa saja, dan bolehkah daging kurban dijual? Pertanyaan dari Budiman, Jalan Pak Linggan, ya, nomor 8 Padang. Jawaban majelis bahwasanya ibadah kurban dilakukan dalam memenuhi perintah agama untuk memperingati kejadian yang amat besar, yakni penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim, yang melambangkan kepasrahan kedua insan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun daging kurban diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, khususnya para fuqara yang sangat menghajatkan protein hewani. Namun demikian, berbeda kedudukan sedekah, ya, kurban ini dengan zakat. Zakat dikeluarkan semua untuk selain muzakki, ya, atau yang mengeluarkan zakat. Sedang penyembelihan kurban keseluruhan boleh diberikan kepada orang lain atau sebagian untuk diri si pemilik hewan kurban dan sebagian untuk orang lain. Petunjuk bahwa orang yang memiliki hewan kurban dapat memakan daging kurban itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'attar. Artinya, kemudian apabila telah rubuh, ya, mati binatang kurban itu setelah disembelih, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah orang-orang rela dengan keadaan, artinya tidak minta-minta dan orang yang minta-minta. Demikian pula disebutkan pada hadis Nabi riwayat Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Sa'id dan Qatadah bin Nu'man yang berbunyi, kulu luhumal adahi waddakhiru. Artinya, makanlah daging-daging kurban itu dan simpanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukum menjual daging kurban, pada umumnya ulama tidak membolehkan, kecuali ulama Hanafiyah itu membolehkan. Kemudian hasil penjualan itu dibagikan kepada fakir miskin. Dalam hadis memang didapati larangan menjual kulit
hewan kurban itu. Tetapi maksud larangan itu kalau si pemilik hewan atau binatang kurban itu menginginkan memiliki uang kulit kurban itu yang ternyata juga banyak, yang berarti pengorbanan hewan itu tidak sepenuhnya. Jadi kalau kulit, kaki atau tanduk yang kalau diberikan kepada orang fakir miskin akan sukar memanfaatkan, dapat saja dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan daging untuk dibagikan lagi kepada fakir miskin. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ya, ini pembahasannya pendek jadi cukup banyak, sudah sekitar 4, yakni hasil menjual kulit hewan kurban dimakan bersama. Pertanyaan, di tempat kami ada contoh kasus bahwasanya kulit kurban dijual dan hasilnya dibelikan kambing untuk disembelih dan dagingnya dimakan bersama panitia. Hal demikian ada yang menentangnya, ya, karena adanya larangan menjual kulit kambing, sedangkan yang membolehkan berdasarkan daripada kulit itu mubazir, tidak dimakan. Mohon penjelasan. Pertanyaan dari HM Maksum, Jalan Raya 1647, Garing Rejo, Tanjung Karang, Lampung Selatan. Jawaban majelis bahwasanya larangan menjual kulit kurban itu kalau uangnya dikembalikan atau diambil oleh pemilik kurban, karena kulit termasuk yang dikurbankan untuk dibagikan kepada yang memerlukan. Adapun menjual kulit kurban kemudian dibelikan daging atau dibelikan kambing kemudian dibagikan kepada yang memerlukan, itu boleh saja. Hanya saja kalau kulit kurban dijual kemudian dimakan bersama oleh panitia, rasanya kurang etis, ya. Sebaiknya kulit itu dijual dan dibelikan daging atau kambing untuk kemudian dibagikan pula. Anggota panitia secara perorangan ataupun sebagian salah satu sahibul kurban, ya, atau yang berkurban itu boleh saja menerima daging kurban itu. Barangkali oleh yang berhak menerimanya diserahkan untuk makan bersama. Jadi lembaga panitia tidak mendapatkan bagian sebagaimana dalam hal amil zakat, ya. Panitia zakat fitrah yang tidak dapat menerima bagian fitrah kecuali perorangan anggota panitia itu secara pribadi berhak menerima. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini 4 hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita untuk bekal dalam menjalankan atau merayakan Idul Adha ke depan. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Mari kita sempurnakan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.